Ada sebagian orang, sebagian tempat sudah membid'ahkan maulid ini. Kalau maulid bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi tidak pernah bicara sama sekali tentang hari kelahirannya. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Buka kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Apa kata beliau dalam kitab itu? Ketika Nabi SAW ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Siapa yang mengatakan dia tidak pernah bicara hari kelahirannya? Buka hurufnya, waw lam dal ta wulida. Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Maka hari Senin dia berpuasa. Kalau begitu Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin dia mengenang hari kelahirannya. Hanya saja dia tidak beli kue tar dan lilin. Dia mengenangnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, lalu Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah, maka hari yang bersejarah itu dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Kita pun semua berpuasa pada tanggal Ashura, 10 Muharram. Ketika ibu-ibu ditanya oleh anaknya, mama kenapa puasa hari ini? Pokoknya sudah begitu kata Kiai, jangan nanya-nanya. Padahal di sana ada rahasia. Mengapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena hari itu bersyukur nikmat besar selamatnya Musa alaihissalam. Maka Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Apa kata beliau? Kalau selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun mesti disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih hebat, Musa atau Muhammad? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak pernah membeda-bedakannya. Yang membedakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Tidak ada kesombongan dan keangkuhan. La fakhr. Tapi kita memuliakan semua para nabi. Tapi di antara para nabi itu ada ulul azmi. Di antara para nabi itu ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ketiga, ketika seorang laki-laki punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tidak kenal. Siapa itu Abdul Uzza? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, semua ingat. Siapa itu? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma tanya satu nama. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama keren Anton. Hai Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza punya saudara namanya Abbas. Abbas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat Abdul Uzza masuk neraka. Tidak ada keraguan sedikit pun Abdul Uzza masuk neraka. Karena dalam Quran dikatakan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Hai Abdul Uzza, ya apakah kau masuk neraka? Iya. Panas apa tidak? Sudah panas kenapa nanya? Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa ilayya fi kulli isnain. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahaya yang kutugaskan untuk menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Suwaibah, nanti kalau sampai masanya Aminah melahirkan anak, pulang ke rumah, sampaikan berita kelahiran. Maka Suwaibah pun pulang. Good night. Dia tidak ucapkan assalamualaikum karena dia kafir. Wahai Tuan Abu Lahab, ya keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan?
Laki-laki, aku senang sekali adikku sudah mati meninggal dunia, tapi sekarang keponakanku menggantikannya. Maka wahai Suwaibah, saksikanlah sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau tidak lagi menjadi budak, kau bebas. Itulah sedekah terbesar. Orang kafir Quraisy bersedekah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seekor unta yang paling murah 35 juta, budak hamba saya lebih mahal dari unta, paling tidak 50 juta. Maka Abu Lahab bersedekah menyambut maulid Nabi 50 juta. Kalau ada orang sekarang bersedekah 50 juta maulid Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Sebarkanlah kertas sumbangan maulid Nabi. Ada yang nyumbang 500.000 di bawah Abu Lahab nanti. Ada yang nyumbang 5 juta, agak dekat sedikit. 50 juta, baru satu kelas. Sama-sama kelas VIP. Begitulah kemuliaan orang yang memerdekakan budak pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adhab masruran bi ahmada fa kayfa bi dhanni alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Kalau saya sampaikan 6 bait syair ini di masyarakat umum, mereka diam saja. Tapi di pondok pesantren Az-Zainiyah, ketika saya sampaikan bait syair ini, siswa mengangguk. Apa yang mereka anggukkan saya tak tahu. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, ada riwayat mengatakan dia diringankan azabnya setiap hari Isnin. Kenapa? Karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa bidzannil ladzi tula umrihi, bagaimana kalau ada orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Allahu akbar. Oleh sebab itu, siapa yang suka hadir maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, tapi solat subuhnya jam 8, maka insya Allah satu sel dengan Abu Lahab. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenang kelahirannya.